Kita ini kan Ibu kan ada di samping kan ada. Bukan, di sampingnya satu lagi kan ada kotak. Yang kotak itu klik Ibu. Link. Ibu 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 klik kan ada gambar orang kan ada 3 kan ada kotak di sana, klik kotak di sana. Dan nanti ya, nanti ada kelompok 1 Ibu klik. Samping kiri Ibu kan ada 4 samping kiri ada bulat, ada gambar orang. Nah, di kolom chat lagi. Chat with everyone. Pak Sahril. Pak Sahril kan masih off nih. Pak Sahril. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Ya, ditunggu, Bu. Iya, kita tunggu. Iya, Ibu Bu Asnawita masih belum nih. Ibu kan ada di sudut kiri kan ada kotak itu, Bu. Chat. Chat with everyone itu, Bu. Di menu chat ambil yang kelompok 1 Ibu Asnawita. Nah, oke. Terus gabung. Udah gabung. Iya. Dah. Ya. Kita mulai ya. Jadi kalau kemarin kita saya pengamat ya. Ya Bu Nelvi ya. Ya. Pak Sahril. Saya pengamat kemarin ya. Sudah join ya. Udah nih Bos Nelwita kan sudah. Kita udah Pak, kita udah bertiga nih. Udah bertiga kita nih Pak. Oke baik, kita mulai ya. Kemarin coachingnya ya, oke baik, terima kasih Bu. Ibu yang pertama Ibu Asnelwita sebagai pengamat ya. Nggak pengamat kemarin lah. Oke, Pak Sahril sebagai coach, saya sebagai coach pertama ya. Coach. Ya. Ya Bu Nelvi sebagai coach ya. Oke baik, ya kita mulai ya Pak Sahril. Ya Bu, boleh Bu. Oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sahril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nelvi. Selamat sore Pak Sahril ya. Kayaknya Pak Sahril nih kurang cerah ya sore hari ini. Ada apa ya Pak Sahril? Alhamdulillah. Sebenarnya mungkin suasana aja yang kurang ini. Biasa-biasa aja Bu, aman. Oke baik Pak Sahril ya. Udah lama ya kita nggak ketemu. Sebentar Bu Nelvi, tidak enak kita bicara masih suaranya masih banyak yang Bu udah dengar. Tapi sudah direkam nih Pak Sahril. Udah masih bisa aja Pak Sahril karena sudah direkam. Bising sekali Bu. Ya. Karena ya masih Bu masih. Ibu di mute mungkin ya, di mute loh ya. Nggak bisa kita laksanakan coaching. Belum bisa mungkin Pak Sahril dimulai nih, karena masih belum, kelompoknya masih ada yang belum masuk.
Ya, oke Bu, kita mulai aja Bu. Nggak apa-apa Bu. Ya, oke. Kita ulang lagi Bu. Ya, kita ulang lagi ya. Kayaknya Pak Saril belum konsentrasi ini. Ini sebagai Pak Saril sebagai apa nih Bu? Sebagai Koci. kelompok atau ya? Pak Saril koci, saya coach ya. Ini untuk umum atau untuk kepala sekolah dengan apa? Pengawas, bukan? Enggak, nanti kita walaupun kepala sekolah dengan pengawas, tapi bisa nanti diceritain Ya, yang umum. Yang diceritakan nggak harus ke kepala sekolah, boleh yang umum. Oke. Ya Pak Saril ya. Oke baik, kita mulai Pak Saril ya. masih nih suaranya dari luar tuh. Ya, tapi kayaknya nggak apa-apa, kita mulai aja. Nah ini suara ibu, suara ibu kita. Ya. Bu, jadi nggak Ya, nyaman. Pak, ini sudah direkam nih Pak Saril. Kita mulai aja. Ya, kita mulai jam 3.20 nih, kan 10 menit. Kita mulai Pak Saril. Ya lanjut Bu. Guru sepatu mestinya di Ya, kita mulai aja lah Pak Saril. Ya Pak Saril, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang ya ketemu dengan Pak Saril pada sore hari ini. Ya, gimana Bu, kabarnya Pak Saril? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana Bu? Alhamdulillah juga sehat. Udah 1 minggu lebih ya kita nggak ketemu ya Pak Saril? Iya Bu. Iya Bu. Oke. Ada yang kita bicarakan Pak Saril pada sore hari ini? Sebenarnya banyak sekali yang akan kita bicarakan Bu. Ini tentang kan kita ini kemarin kan baru menyelesaikan beberapa program atau perencanaan sekolah kita. Jadi dalam rencananya kan tuh untuk mempersiapkan program-program sekolah kita Bu. Kita ingin menciptakan bagaimana kita bisa membuat program-program unggulan sekolah kita. Ada branded hendaknya gitu kan, mempunyai program unggulan yang mempunyai ciri khas di sekolah kita gitu Bu. Jadi dengan adanya program unggulan atau brand sekolah kita itu, kita berharap bagaimana sekolah kita ini bisa lebih diminati, kemudian tentu mutu sekolah kita akan lebih baik begitu. Oke, berarti Pak Saril, kita ingin ya Pak Saril ya sekolah kita itu punya brand dan dikagumi oleh orang lain ya Pak Saril ya. Benar Ibu. Oke, benar. Terus apa ya yang Bapak harapkan ya dari brand tadi? Ya artinya nanti dengan adanya program unggulan atau branding sekolah kita, tentu ini tujuannya adalah sekolah kita semakin mutunya semakin baik begitu Bu. Kemudian masyarakat yang menggunakan atau yang menyerahkan anak-anaknya ke sekolah kita tentu akan semakin puas begitu Bu. Jadi sekolah kita semakin diminati dengan adanya pelayanan istimewa yang ada di sekolah kita gitu Bu. Oke, berarti Pak Saril ya ingin sekolah kita ini masyarakat mengenal ya tentang sekolah kita. Oke, dengan pengenalan tadi mungkin nanti banyak ya siswa akan masuk ya Pak Saril ya. Benar Bu, benar. Oke, untuk itu ya apa ya program yang Pak Saril buat ya atau perencanaan yang Pak Saril buat ke depannya? Gini Bu, perencanaan yang kita buat yaitu ini bisa saja Bu rencananya ada di bidang olahraga gitu Bu, ada di bidang kesenian, juga ada di bidang keagamaan gitu Bu. Artinya kita akan memfokuskan nanti ada bagaimana di bidang olahraga apa yang akan menjadi brand sekolah kita, di bidang kesenian apa pula gitu Bu. Kemudian di bidang agama atau bidang agama apa pula. Kemudian di situ dari segi akademiknya juga gitu Bu. Jadi secara umum kita akan mengambil minimal 1 dari bidang akademik dan 1 di bidang non akademik begitu Bu. Rencananya gitu Bu. Oke, berarti Pak Saril akan memprogramkan ya, merencanakan ya. Ya, ada Bu. Di bidang akademik dan ada di bidang non akademik yang akan kita tonjolkan ya di brand sekolah kita ya. Benar Bu. Oke, untuk itu persiapan apa yang Bapak lakukan ya? Yang pertama Bu, kalau saya berpikir untuk perencanaan brand sekolah ini di bidang akademik,
Saya yang pertama itu akan mengumpulkan seluruh warga sekolah, Bu. Akan mengumpulkan seluruh warga sekolah kita. Kemudian akan bicarakan bersama-sama. Dengan membicarakan itu, Bu, kita minta kepada masing-masing bidang. Kalau guru-guru kelas, kita akan melihat, mendata mana anak-anak kita yang mempunyai kemampuan belajarnya lebih cepat begitu, Bu. Tapi kemampuan belajar cepat, kemudian kita ambil mungkin per kelas itu anak-anak yang cara belajarnya cepat. Setelah itu kita inventaris itu, Bu. Jadi di guru kelas itu inventaris guru-guru kita, anak-anak kita yang cara belajarnya cepat, bidangnya itu kan sekarang kan bidang sains ya, Bu, ya. IPA maupun matematika gitu, Bu. Jadi kita minta anak-anak guru kita itu untuk menginventaris. Nah, jadi kalau untuk kelas rendah, Bu, kelas 1, 2, dan 3 itu untuk bibit, Bu. Untuk nanti berkompetisi di kelas 4. Nah, gitu. Jadi kita bukan yang kelas tinggi yang kita ambil, Bu. Jadi kelas rendah. Nah, rencananya nanti kita akan kolaborasikan itu dan kita minta untuk kita dengan kolaborasikan ya dengan orang tua gitu, Bu. Jadi kita panggil, kemudian kita minta bagaimana persetujuan orang tua kita. Jadi anak-anak tersebut mau tidak mendukung kegiatan ini gitu, Bu. Kemudian setelah itu baru kita ambil beberapa orang yang akan. Nah, kemudian kita minta pula nanti siapa pula yang akan menjadi pendamping dan pelatih anak-anak kita di bidang sains ini. Nah, kemudian di bidang agama gitu juga, Bu. Nah, bidang agama rencana kita ini sekarang kan yang paling trennya itu kan tahfiz ini, Bu. Kita akan mentargetkan tahfiz yaitu dari kelas rendah sampai kelas tinggi. Nah, kita targetkan umpamanya kita akan menginventaris juga. Anak ini kan ada yang ngaji di rumah, di dan sebagainya. Nah, setelah itu kita inventaris mana yang sudah hafal, sudah baca. Jadi kita inventaris seperti itu, kita punya target. Umpamanya untuk kelas 1 ini minimal ada 5 surat. Kemudian di kelas 2 kan kelas 1 udah dapat, satu semester itu, Bu, ya. Kemudian kita buat pula untuk kelas 2 dan sampai kelas 6-nya. Jadi sampai kelas 6 nanti kita berharap nanti adanya wisuda tahfiz di kuliah sekali setahun gitu, Bu. Nah, itu rencana dari pelaksanaan untuk tahfiz. Di bidang olahraga, anak-anak kita ini kita minta pula kepada guru-guru olahraga gitu, Bu. Jadi guru-guru olahraga ini direncanakan kita ya, perencanaan kita gitu, Bu, ya. Minta kepada guru-guru olahraga nanti menginventaris anak-anak olahraga apa yang digandrungi masing-masing mereka, yang diminati masing mereka. Karena yang kita olahraga yang OSN gitu ya, Bu, Olimpiade O2SN. Jadi dengan kita itu kita lihat kemudian di mana mereka belajar. Ada grupnya. Kita bekerja sama dengan klub. Nah, dari guru olahraga ini memantau tak ada kegiatan ini yang kita prioritaskan di sekolah dan ada pula yang di luar sekolah. Yang penting bisa terlatih. Nah, ya, Bu, itu di klubnya atau di tempat kegiatannya gitu. Yang berikutnya lagi di bidang kesenian gitu, Bu. Nah, di bidang kesenian juga seperti yang sama. Kita minta guru kelas, ya kan ini kan nggak ada guru kesenian ya, Bu, ya. Kita minta pula guru kelas untuk mendata anak kita talentanya di bidang kesenian. Ada mungkin yang di Solosong, ada yang mungkin dari tari gitu, Bu. Kita kan nanti kan ada tari kreasi gitu ya, Bu, ya. Nah, kemudian di mana anak-anak kita ada enggak sanggar-sanggar mereka tempat latihan. Nah, kalau perlu nanti kalau ada orang tuanya yang memimpin sanggar juga, kita berdayakan mereka itu rencananya, Bu. Jadi itu tujuan kita nanti untuk membuat sekolah. Nah, itu di bidang agama, bidang sains, di bidang olahraga dan tahfiz gitu, Bu. Di sekolah kita ini, Bu. Saya ini punya antusias sekali, Bu. Kalau begini kita menciptakan perencanaan kita untuk anak kita. Kita buat pula nanti, Bu, penanggung jawabnya masing-masing. Nah, penanggung jawab masing-masing. Kita ada penanggung jawab masing-masing. Nanti penanggung jawab masing-masing ini akan memantau terus juga bagaimana perkembangannya begitu, Bu. Itulah rencana kita untuk program branding atau program unggulan sekolah kita. Jadi hendaknya itu. Jadi dengan demikian kita akan mampu berkompetisi, Bu. Nah, berkompetisi. Kita berharap nanti
Tidak hanya di tingkat kecamatan dan kota, tapi kita berharap nanti ada anak-anak kita yang lolos ke tingkat nasional gitu Bu. Nah itu rencana yang insya Allah akan kita buatkan bersama warga sekolah gitu Bu. Oke, bagus sekali rencananya Pak Sahril ya. Tadi ada rencana yang kognitif dengan non kognitif ya. Tentunya Akademik tadi Bu, akademik akademik. dengan akademik ya. Ya Jadi betul Bu. contohnya tadi tentang olahraga, tentang tahfiz, tentang kesenian ya, tari Ya. kreasi. Oke, dan kita Pak Sahril tadi kita sama-sama berharap kegiatan ini nanti sampai ke nasional ya Pak Sahril, anak kita Harapan kita begitu Bu. ya, sehingga nanti brand sekolah kita ada ya Pak Sahril ya di mata Nah, masyarakat dan kolaborasi dengan orang tua. benar. Oke, kapan ya akan Pak Sahril lakukan itu ya, kolaborasi dengan orang tua dengan wali kelas tadi? Ya Bu, yang pertama sekali Bu, kita akan melaksanakan rapat dengan warga sekolah kita. Kita kan belum masuk ke ranah orang tua gitu Bu. Jadi minggu besok, ini kan sekarang kan hari Selasa nih Bu. Ya. Insya Allah di hari Sabtu besok kita kan 5 hari kerja nih Bu. Hari Sabtu kita minta kita rapat bersama warga sekolah. Nah, jadi kita akan rapat dengan warga sekolah untuk bicarakan program unggulan sekolah kita. Hendaknya program unggulan itu akan menjadi branding gitu. Nah, kemudian kita pun itu kan di saya nanti kita minta pula kepada teman-teman apa program unggulan yang mungkin akan mereka kemukakan gitu Bu. Nah, jadi bentuk begitu. Setelah kita rembukan, kemudian setelah kita bicarakan bersama, ya kita diskusikan bersama warga sekolah. Nah, nanti yang setelah guru kita menginventaris ya Bu ya, minat bakat anak masing-masing per kelas itu. Nah, minat bakat per kelas. Nah, jadi nanti kita akan komunikasikan dan kita kolaborasikan nanti dengan orang tua wali murid gitu Bu. Nah, kita adalah pertemuan dengan orang tua wali murid khusus yang yang sesuai dengan minat bakat anak tadi gitu. Nah, gitu rencana kita Bu. Insya Allah itu seminggu setelah itu langsung pula kita untuk orang tua gitu, mengadakan rapat dengan orang tua gitu, pertemuan dengan orang tua gitu. Itu rencananya Bu. Oke, baik ya. Bagus sekali ya idenya Pak Sahril ya, bagaimana sekolah kita itu dikenal oleh masyarakat dan jadi brand kita itu ada dari segi yang akademik dengan non akademik ya. Benar Bu. Hendaknya itu bisa terwujud ya. Iya. Terus Pak Sahril sudah punya perencanaan minggu besok dengan wali kelas dulu, bagaimana program Pak Sahril tadi, setelah itu seminggu setelah itu lagi dengan orang tua kolaborasi. Oke, Ya, sama kita harapan kita ya Pak Sahril ya, terwujud naknya sekolah kita sampai menuju sekolah nasional naknya. Amin Bu, amin Bu. Oke. Pak Sahril, saya rasa cukup ya pertemuan kita hari ini Pak Sahril, karena waktu juga saya ada mau kegiatan lain, nanti ada rapat dengan rekan-rekan di sekolah. Ya, Terima kasih Pak Sahril atas pertemuannya. Saya mau pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik sekali ini pembicaraan Pak Sahril dengan Ibu Nelvi ya, masalah perencanaan. Ini kelihatannya kalau dari pelaksanaan coaching ini kepala sekolahnya cukup bagus ini, lebih aktif kepala sekolahnya. Gitu. Banyak pemikiran positif dari kepala sekolahnya. Jadi buatnya ya enak ya, nggak terlalu banyak pertanyaan jadinya karena memang kepala sekolahnya udah bagus. Ya. Jadi saya rasa dari pembicaraan tadi alur cerita itu memang sudah terlaksana mulai dari permasalahannya, tujuan. Nawita bergema nih pakai perangkat 2 ya? Enggak Bu. Ini bergema. Pak Sahril gimana dengar punya Mbak Asnita? Bergema ya Bu ya? Ya. Iya bergema Bu. Oh iya memang ini laptop saya ini nggak bisa kalau nggak pakai speaker gitu. Oh begitu. Harus begitu. Ya nggak apa-apa lanjut Bu. Lanjut ya. Jadi dari segi alur cerita kelihatannya memang sudah bagus ya, terlaksana keempat-empatnya. Itu mulai dari tujuannya, terus masalah, notifikasi, dan juga tanggung jawab ya. Kemudian percakapannya tadi itu saya rasa sudah mendengarkan dengan baik, ya sudah menanggapi dengan baik dan apalagi ya sudah menyalurkan aspirasi kepala sekolah dengan baik gitu ya. Jadi kelihatannya sudah cukup bagus pelaksanaan coaching hari ini. Terima kasih ya. Saya rasa sudah cukup bagus. Itu ya Bu ya.
baik. Bisa terdengar Ada ya, Bu? handset Ibu enggak, Bu? Bu Asnel? Apa? Ada Oh. Ibu handset enggak, Bu? Headset nggak ya? Susah juga Ya. kita dengar suara Bu Asnawita Kalau nih. pakai Nggak jelas. ini Iya, memang saya juga Pakai kurang headset nggak? Pakai headset. headset saya juga ini lagi rusak juga, Bu. Itu masalahnya. Oh, nggak dengar gitu ya, Bu ya? menggema gitu, Bu. Menggema. Jadi, jadi apa? Susah. Lang. Oh, sebentar ya, Bu ya. Saya apa dulu? Sebentar. Aduh. Biasanya begini aja enggak apa-apa sih headset kalau perlu enggak pula dapat. Ya. Sudah Kita bilang dia nggak mana? apa, Bu. Kita lanjut aja lah, Bu. Nggak masalah. Nanti Ya, waktu itu kita berlalu. lagi. Iya, Bu. Ini siapa lagi, Pak? Mana apanya? Saya sebagai anu lagi, Bu. Mana Saya sebagai coach, Coach, Bu saya coach ya. Asnelwita sebagai coaching, kemudian Ibu sebagai pengamat. Oke, baik. Ya, silakan. Begitu kan kemarin? Ya, silakan. Ya, Bu Asnelwita. Bu Asnel. Gimana, Bu? Kalau enggak punya kita seperti itu jadinya. Bagaimana, Bu? Bisa, Bu? Benar ada apa-apa, Bu? Dengar, Bu? Ya. Saya yang nggak bisa dengar ini. Ya, silakan dilanjut aja, Bu. Waktunya nanti habis kita ini. Nah, ya. Nggak bisa nih Pak Saril. Ayo lanjut, nggak apa-apa, Bu. Ayo, Bu. Iya, nggak bisa dengar Pak Saril. Bisa, Bu. Siap. Bisa, cuma saya Lebih bagus daripada yang tadi, Bu. Udah. lebih bagus ya. Iya, Bu. Ada dilanjut. Jadi Ibu sebagai coach, saya sebagai coach ya. Nah, Oh, saya sebagai coach ya Pak ya. ya, Bu. Oke. Oke. Cuma saya kurang dengar lah suaranya. kurang terdengar suara Bapak nih masalahnya. Sudah terdengar, Bu? Iya. Nah, kan bisa kan? Pokoknya terdengar gitu kan? Nah, kalau suara Ibu jelas sekali gitu. Bagus kan? Jelas ya? Gimana Bu Nelvi? Iya dah, kita coba aja Pak. Bu Asnelwita bisa dengar suara Pak Saril kan? Ya bisa Bu. Oke, lanjut silakan. Ya. Oke, kita mulai ya Bu ya. Jelas ya. Oke Pak. Ibu Bu Asnelwita panggilannya Bu apa nih? Bu Ita Pak. Wita, oke siap. Bu Ita. Ya. Bu Nel ya. Oke. Baik. Assalamualaikum Bu Nel. Assalamualaikum Bu Tang. Waalaikumsalam Pak Saril. Bagaimana kabarnya Pak Saril nih? Alhamdulillah Bu sehat. Ibu gimana kabarnya sekarang nih? Oh, alhamdulillah Pak, sehat juga nih.
menunggu-nunggu Pak Saril sejak tadi. Iya maaf ya Bu ya, agak Iya. terlambat kebetulan tadi kan macet nih Bu, Oh jadi iya, iya, namanya iya. pada Nggak apa-apa Pak, terlambatnya juga dikit kok, nggak apa-apa. Mungkin saya yang oh, terlalu siap mungkin menghadapi Bapak gitu. Ya, Iya, sesuai dengan perjanjian kita ya Bu ya, kita iya mau ya ada Pak. pertemuan hari ini. Ya, Terima kasih Ibu sudah menunggu dengan senang hati. Mudah-mudahan pertemuan kita lancar dan apa yang kita rencanakan mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu Bu. iya, iya, iya. Terima kasih Mhm. Pak, Oh sudah ya, datang ke sini. ya karena kemarin Ibu rasanya sudah memberitahu nelpon saya pikir nih penting sekali rupanya. Apa sih yang akan kita bicarakan hari ini Bu, Buta? Iya Pak, ini jadi di samping ini perencanaan memang di sekolah kami ini Pak, sesuai dengan rapor pendidikan gitu ya. Iya Bu. Ada lagi sebenarnya memang sejalan juga sih dengan rapor pendidikan itu masalah literasi ya Pak ya. Di sekolah memang sebenarnya itu juga, tapi ini program dinas pendidikan juga ada yang seperti itu. Eh, jadi kami sekolah kami ini kan sekolah kecil ini Pak. Iya Bu. Kami cuma 3 rombel. Kami di Pasaman Barat ini tidak boleh ngambil dari apa Pak sumber dana selain dari Sebentar Bu. Nah, ya. sebaiknya Ibu jangan meninggalkan kecamatan lagi, Kabupaten Pasaman lagi. Kita Oke. sama-sama Ibu, saya pengawas Ibu. Nah, gitu. Oke, oke, oke. Ingat itu. Oke, oke, oke. Maaf Pak. Jadi di daerah kami ini kan apa namanya programnya apa namanya ya tidak boleh memungut biaya lah dari orang tua begitu. Oke. Nah, jadi biaya kami satu-satunya memang itulah dari dana pos itu Pak. Sekolah kami juga sekolah kecil. Nah, programnya di sekolah kami rapor pendidikan memang juga kebetulan literasi di rapor pendidikan sekolah kami memang agak kurang Pak ya. Sudah naik sedikit tapi dibandingkan tahun lalu tapi memang masih perlu ditingkatkan gitu. Nah, rencana kami ingin pelaksanaan program literasi ini banyak sebenarnya yang mau direncanakan gitu untuk anak-anak kami di sini. Tapi masalahnya ini apa ya? Mungkin kendalanya dari dana ini, Pak. Oh, berarti permasalahan yang terjadi di sekolah kita itu berkaitan dengan peningkatan kemampuan literasi anak, begitu ya Bu? Iya ya, iya Nah, Pak. cuman sayang ini ada keterbatasan dengan anak. Dengan dana. Kenapa Ibu menyampaikan keterbatasan dengan dana itu? Alasannya Iya, kenapa? sebenarnya banyak rencana yang mau dilaksanakan. Usulan dari siswa, usulan dari guru gitu Pak ya. Tapi semuanya tentu perlu ada dana gitu. Seperti kegiatan ekskul lah untuk kegiatan literasi. Misalnya untuk klub ya, ada klub sastra, ada klub sains, ada yang ingin seperti itu, ada klub apa namanya untuk penulisan artikel atau berita gitu Pak, itu untuk literasinya. Jadi anak-anak setelah dijaring banyak juga yang berminat untuk ketiga klub ini gitu. Di samping juga memanfaatkan perpustakaan, yang itu mungkin bisa kita handle gitu Pak. Tapi kalau untuk pelaksanaan kegiatan literasi membuat klub-klub ini tentu perlu ada ditunjang dengan dana yang apa gitu, yang lumayan lah untuk kegiatan eskulnya gitu Pak ya. Nah, dalam hal ini saya agak terkendalanya di situ Pak. Berarti sebelum kita lihat lebih jauh, menurut Ibu dengan ada pembicaraan kita ini dengan literasi itu, apa tujuan Ibu sebenarnya tentang yang harus kita dalam perencanaan Ibu itu tujuannya? Tujuan saya tentu saja saya bisa melaksanakan ya keinginan dari siswa-siswa saya dan juga guru-guru yang memang bagaimana ya aktif ya untuk melaksanakan kegiatan tersebut, optimis dia gitu ya untuk melaksanakan kegiatan itu. Tentunya saya ingin melaksanakan menampung semua ide-ide itu gitu Pak, terutama dalam hal untuk klub-klub tadi itu. Nah, cuma karena banyak rencana ini Pak, kalau untuk klub sains mungkin bisa di sekolah oleh guru, kemudian kalau klub sastra juga mungkin ingin mendatangkan penulis-penulis mungkin ya, penulis sastra gitu ya. Kemudian untuk klub penulisan artikel atau penulisan informasi di media-media itu
kami ingin tentunya mendatangkan para wartawan mungkin nanti ya, penulis senior gitulah ke sekolah gitu. Rencananya seperti itu. Jadi apakah ini mungkin memang bisa terlaksana gitu Pak? Dengan tujuan yang dengan demikian banyaknya itu, yang paling spesifik yang akan Ibu yang akan Ibu angkat apa itu kira-kira? Yang akan Ibu? Ya kelihatannya memang masalah apa nih Pak? Sastra mungkin ya. Sastra sama grup sastra sama apa namanya karya ilmiah gitu Pak. Nah, dari ya berarti Ibu telah memfokuskan kepada sastra dan karya ilmiah. Nah, untuk karya ilmiah begitu kan Bu ya? Iya Pak. Nah, kemudian apa-apa saja yang menurut Ibu yang bisa kegiatan apa yang mendukung kegiatan itu gitu. Kemudian untuk sastra barangkali saya bisa memanfaatkan guru bahasa Indonesia ya. Kebetulan memang ada salah seorang guru bahasa Indonesia di sini yang memang penulis gitu Pak, penulis sastra, sering menulis cerita ya, cerpen di koran-koran, majalah dan sebagainya. Itu rencananya Pak. Supaya kegiatan ini berlanjut Bu, supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, siapa saja yang mungkin Ibu libatkan dalam kegiatan ini gitu? Karena kami kan cuma 3 rombel nih Pak, karena sekolah kecil gitu ya. Ya. Jumlah siswanya pun tidak banyak. Barangkali untuk sastra ini bisa diambil oleh satu orang guru itu. Ya karena dia memang sudah berpengalaman juga dalam menulis gitu. Kemudian kalau untuk klub sains ya karya ilmiah itu ya bisa mungkin saya apakan ke guru IPA ya, walaupun memang guru IPA di sini kelihatannya tidak begitu apa ya. Menurut saya memang agak kurang juga lah pengalamannya dalam menulis karya ilmiah gitu. Tapi saya yakin karena setiap guru di sini kan sudah sarjana gitu Pak, mungkin bisa diperbantukan juga oleh kepada guru-guru yang lain Pak. Itu rencananya. Ya, kata Ibu tadi kan ada guru kita yang untuk karya ilmiah ini nampak kemampuannya kan agak di bawah gitu, agak mengkhawatirkan. Tetapi ada enggak yang bisa untuk mencarikan solusi tentang ini Bu? Ya itu masalahnya Pak. Kemungkinan saya walaupun bukan guru IPA barangkali ya, tapi karena guru-guru kita di sini itu kan memang sudah sarjana semua, jadi saya rasa ada guru-guru yang lain ikut membantu juga Pak selain guru IPA. Oh begitu. Ya. Nah rencananya kapan Ibu nih akan melaksanakan kegiatan ini? Menurut pembicaraan kami memang sudah kami mulai juga pembicaraan ini pada waktu briefing ya bersama guru-guru dan semuanya sudah sepakat untuk melaksanakan kegiatan itu mungkin minggu depan lah Pak, insyaallah. Minggu depan. Saya pikir dengan apa yang Ibu rencanakan tadi mudah-mudahan terwujud dengan baik. Kemudian tentu mudah-mudahan tidak mendapatkan kendala yang berarti. Kita berharap bisa lancar dengan harapan Ibu laksanakan sesuai kondisi yang ada gitu ya Bu ya. Kalau setelah pembicaraan kita ini nanti Bu ya, nampaknya kan udah mengerucut tuh. Setelah dengan pembicaraan kita tadi, apa yang bisa Ibu tarik kesimpulan tentang pembicaraan kita hari ini untuk rencana Ibu yang lakukan itu? Oke Pak, saya rasa memang walaupun banyak ide-ide tadi ya yang bisa kita laksanakan untuk kegiatan literasi ini, barangkali kita sesuaikan saja dengan kondisi sekolah dulu. Kalau untuk perpustakaan itu barangkali sudah bisa dilaksanakan, tapi kalau untuk klub karya ilmiah dan klub sastra itu bisa dihandle ya dengan guru-guru yang ada di sini, walaupun mungkin dengan keterbatasan dana, tapi karena memang optimisme dari guru-guru dan siswa ini juga ada, jadi saya lebih bersemangat. Barangkali untuk yang satu lagi untuk penulisan artikel ataupun berita ya, kita tinggalkan dulu gitu Pak, kita sesuaikan dengan keuangan. Jadi sementara waktu mungkin saya memanfaatkan guru-guru yang ada aja dulu, nanti kalau memang sudah berkembang nanti mana tahu nanti ada yang bisa membantu secara dari luar, nanti kita datangkan gitu Pak rencananya. Nah, untuk rencana selanjutnya nanti gimana rencana Ibu? Ya ini tentunya kita buatkan programnya Pak, dan kita nanti akan dengan buat komitmen ya dengan guru-guru. Begitu.
Iya, iya. Oke Bu, nampaknya sudah mengarah kepada harapan yang Bu laksanakan. Saya berharap ini rencana Ibu bisa terwujud, kegiatannya bisa berjalan dengan lancar, dan harapannya sesuai dengan apa ya tujuannya sesuai dengan harapan kita Bu. Saya pikir karena kini waktu juga nih Bu ya, ini sudah nampaknya sudah masuk asar nih Bu. Kita juga nanti mau salat lagi. Ya Bu, ya saya sangat bangga dengan apa yang Ibu sampaikan. Saya juga berharap dan berdoa kepada Yang Kuasa, semoga apa yang Ibu rencanakan bersama teman-teman di sekolah dapat terwujud dengan sesuai dengan harapan kita. Gitu aja dulu Bu. Terima kasih Pak Saril sudah mau berkunjung ke sini dan sudah membuka pemikiran saya untuk pelaksanaan kegiatan klub literasi ini, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan berjalan sesuai dengan yang Amin, amin Bu. Ya terima kasih ya Bu. Iya, Saya izin pamit dulu. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan saya. Saya sangat bangga dengan Ibu bisa berkolaborasi dan bisa berdiskusi secara nyaman bagi ini. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita dapat mewujudkannya. Terima kasih ya Bu. Iya, Saya pamit dulu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan ya datang ke sekolah kami. Oke, baik. Alhamdulillah ya, udah selesai satu sesi ya tentang bahasnya Bu Ita dengan Pak Saril nih. Ya, Bu Ita sebagai coach dan Pak Saril sebagai coachnya. Alhamdulillah sesuai dengan alur ya. Kita tadi kan percakapan untuk perencanaan. Iya. Ya. Udah digiring oleh si coach, terus si coach sudah menyampaikan juga dia apa-apa yang akan diprogramkan. Tapi di awal karena mungkin dana bos sedikit ya, sekolah kecil, banyak kebingungan kepala sekolah nampaknya Pak tentang program ini bisa terlaksana atau enggak. Ya, jadi Bu, jadi kurang mengerucut intinya gitu ya. Pak Ibu tadi kan Bu Ita mau literasi tadi ya Pak Saril ya. Ya. Oke, tapi karena sekolah kecil, dana bos sedikit, jadi program-program yang Bu Ita sampaikan tadi di identifikasi permasalahannya sudah dicakup, sudah digali oleh Koci, sudah disampaikan juga. Saya juga sudah sampai kepada siapa yang dilibatkan, terus kapan dilaksanakan, dan sudah juga sampai kepada apa harapan ke depan semoga berhasil ya. Luar biasa sekali ya Bu Ita dengan Pak Sarilnya. Tadi itu Bu, saya sebenarnya mau sudah mengarahkan tadi kan gitu, karena beliau dari awal kan mengatakan masalah dana bos. Iya. Jadi apa yang tindakan? Jadi apa yang kita dari alternatif itu mana yang tidak menggunakan dana bos? Karena itu tadi karena Bu Asnel Wita Bu tahu udah kami lain udah mengambil karena guru-guru itu berarti dana bos kan terpakai lagi itu artinya gitu kan. Rencana saya kan tadi gitu. Bagaimana kalau dengan orang tua wali murid gitu kan? Saya kan siapa yang mau dilibatkan tadi gitu kan. Tapi ini kan diskusi kita. Karena bisa seperti itu gitu kan Bu. Yang penting alurnya sudah alur kalau kita kan sudah oke. Juga hebat mengarahkan itu ya Bu ya. Iya. Iya Bu, lanjut kita Bu dengan Bu Nelvi dengan Bu Ta lagi. Ya. Saya sebagai pengamat. Ya, saya sebagai coach Bu Asnel, Bu Ita sebagai coach ya. Iya, oke. Ya, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum, Bu Nelvi. Waalaikumsalam Bu Ita. Wah, senang ya ketemu dengan Bu Ita pada sore hari ini. Udah lama ya kita nggak ketemu Bu Ita. Pucuk dicinta ulang tiba nih. Iya, sesuai dengan janji kita Bu. Alhamdulillah saya sudah sampai ke sini sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Saya bisa datang ke sini memenuhi. Oke. Ya Bu Ita, kita duduk santai ya di ruangan saya ini. Silakan. Iya. Oke Bu. Pokoknya di mana yang nyaman Bu ya. Baik, silakan ya Bu Ita, silakan duduk. Baik Ibu Nelvi nih, kemarin kita sudah berjanji kita akan bincang-bincang ya hari ini. Nah, kira-kira apa yang perlu kita bicarakan saat ini? Oke, baik Bu Ita ya, ini ada yang mau saya sampaikan nih ke Bu Ita ya. Kemarin kami telah melakukan analisis rapor pendidikan ya Bu Ita ya, sesuai dengan panduan Ibu juga. Jadi kami semua guru sudah memakai akun ID belajarnya dengan mengeksplorasi rapor pendidikan. Di sana salah satu Bu Ita ya, ada yang masih rendah sekolah kita yaitu tentang literasi dengan numerasi. Ya. Itu saya punya program bikin rencana ke depannya bagaimana kita mengenjot
ya. Literasi dan numerasi ini dari guru-guru dulu, dari sisi guru-guru. Ya. Itu yang akan saya sampaikan sama Bu Ita nih tentang perencanaan saya di bidang literasi dan numerasi. Jadi rencananya untuk peningkatan literasi dan numerasi supaya Iya, lebih bagus lagi ke depannya di rapor pendidikannya Bu ya. Ya. Oh ya, untuk kegiatan ini apa masalahnya Bu untuk literasi dan numerasi? Oke, baik Bu Ita ya. Jadi sesuai dengan harapan saya, guru yang akan saya literatkan dulu ya. Bagaimana meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi guru sama dengan siswanya nanti sehingga rapor pendidikan kita itu di tahun 2025 nanti jauh lebih meningkat lagi, itu harapan kita. Oke, untuk itu Bu Ita ya, saya punya perencanaan nanti akan membentuk ya program-program literasi. Program literasi pertama sekali nanti literasi itu literasi pembiasaan dan literasi produk di sini. Itu rencana programnya Bu Ita ya. Jadi ada 2 literasi ya Bu ya, Iya. pembiasaan dan produk ya. Produk. Produk. Nah kira-kira sudah apa yang sudah Ibu pikirkan tentang kedua rencana kegiatan ini Bu? Oke. Untuk Jadi pembiasaan dan produk ini. Oke, untuk rencana kedua perencanaan saya ini Bu ya, untuk literasi pembiasaan dan literasi produk ini, saya akan mengumpulkan nanti semua guru-guru. Setelah itu nanti saya paparkan, saya minta aspirasi dari guru-guru itu dulu ya. Apa kira-kira perencanaan daripada pembiasaan yang bisa kita lakukan sesuai dengan keadaan sekolah kita. Ya. Kita lihat dari potensi murid, potensi guru. Ya, setelah nanti saya berdiskusi dengan semua guru, saya masuk apa kegiatan. Jadi nanti akan saya buat ya semacam format, nanti diisi oleh guru format tersebut. Ya. Format kegiatan apa yang akan untuk meningkatkan pembiasaan literasi dan kegiatan apa yang akan meningkatkan produk, siapa penanggung jawabnya, kapan waktu kegiatannya. Jadi saya akan memberikan format tadi sebaran untuk semua guru. Itu rencana saya Ibu ya. Jadi rencananya mau memberikan format dulu, jadi meminta tanggapan dari guru-gurunya kira-kira program apa yang bisa kita buatkan gitu ya. Nah untuk hal ini apakah sudah mungkin dari pengamatan Ibu gitu ya, selain dari meminta tanggapan dari guru-guru gitu, ada yang sudah terlihat oleh Ibu potensi yang ada di sekolah ya untuk kegiatan literasi produk dan literasi pembiasaan. Oke, ya gini Bu Ita ya. Dan saya kan sudah kalau nanti udah format terisi oleh semua guru, saya akan bisa membaca ya, akan memetakan apa bentuk kegiatan yang bisa dilaksanakan di sekolah kita nanti ya pembiasaannya. Seperti kan pembiasaan dari anak-anak kita bikin mading kelas, anak bisa berkreasi ya mengisi mading kelas. Seperti anak bisa bikin pojok literasi, di sana nanti kan ada anak untuk bisa membaca buku, itu bisa kita jadikan pembiasaan-pembiasaan seperti itu. Jadi nanti sekolah kita nanti anak bisa mengeluarkan ide-ide dan pendapatnya seperti sinopsis apa yang dia baca. Tuh. Terus nanti produknya seperti ini, kumpulan-kumpulan dari puisi, kumpulan dari antologi siswa, antologi guru, itu produk akan menjadikan sebuah buku. Yang terakhir nanti bisa jadi majalah digital ya. Itu harapan saya ke depannya, literasi kita. Bagus Bu ya, sudah karena mungkin Ibu bicara seperti itu sudah terlihat juga ya potensi-potensi itu. Apa rencana Ibu untuk memberikan Google Form ya atau apalah bentuk memberikan kepada guru itu? Kalau mengenai Google Form ya tentang program kegiatan tadi saya akan sebarkan melalui Google Form. Itu besok akan saya sampaikan kepada seluruh guru dan gurunya itu kan saya kumpulkan hari Sabtu karena hari Sabtu kegiatan kami tidak ada. Itu adalah melaksanakan ekstrakurikuler. Jadi anak bisa mengembangkan bakat dia. Kami nanti semua guru kan berkumpul di sana. Langsung saya bacakan hasil daripada Google Form dan mana yang bisa kita laksanakan. Nanti saya akan membentuk kelompok-kelompok di sini, kelompok literasi, kelompok numerasi. Seperti itu Bu ya, dari guru mata pelajaran nanti akan saya bagi. Oke. Nanti setelah hasil Google Form atau pertanyaan yang diberikan kepada guru-guru tadi itu, kira-kira Ibu akan dengan siapa ya kira-kira berkolaborasi untuk memilih kegiatan yang mesti dilakukan?
untuk kegiatan-kegiatan baik untuk literasi pembiasaan ataupun literasi produk ini, Bu. Oke, baik Bu ya. Saya juga melihat SDM guru yang ada di sekolah kita ya. Jadi untuk literasi ini ada beberapa orang guru ya Bu ya yang sudah terbiasa menulis. Dan itu adalah guru penggerak. Jadi saya akan mengambil nanti guru-guru penggerak ini nanti sebagai apa dia literatnya. Nanti terakhir nanti guru penggerak inilah akan kami akan bekerja sama untuk melakukan membentuk tim literasi di sekolah sebagai pembiasaan. Dan setelah itu nanti ada guru 2 orang Ibu ya, dia sudah biasa menulis buku. Nah, itu nanti yang kami jadikan tim produknya di sana sehingga hasil karya anak yang cerpen dan antologi guru tadi bisa dijadikan buku sekolah kita. Nah, itu yang akan kami libatkan. Samping itu, nanti kami juga akan melibatkan orang tua di sini. Jadi kita akan juga berkolaborasi dengan orang tua. Setelah terbentuk ini nanti kami akan memanggil orang tua ke sini ketika kami akan memberikan hasil rapor formatif Ibu ya. Sekalian kami akan menyampaikan kepada orang tua kerjasama orang tua dengan siswa. Nanti kami akan memberikan ada namanya buku rekap bacaan. Jadi diparaf oleh orang tua sehingga nampak nanti anak itu membaca tenang. Jadi nanti informasi yang dibaca oleh anak tadi karena sekarang HP ini adalah bisa segala-galanya bisa diambil dari sana. Kan di sana kan ada e-booknya. Nah, itu kolaborasi dari orang tua kami nanti kan ya akan kami laksanakan. Perencanaan ya yang banyak ya rencana yang mesti dilakukan yang ingin dilakukan, tapi semuanya tentu tergantung kepada hasil pembicaraan bersama guru ya. Dan Ibu juga sudah melibatkan ya dari guru-guru. Oke, Bu. Setelah itu nanti bisa melibatkan guru, melibatkan wali murid juga ya. Saya berharap apa yang direncanakan ini bisa dilaksanakan dengan baik gitu ya. Jadi dari pembicaraan kita ini kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan untuk kegiatan kita, rencana yang akan dilakukan? Oke, baik. Saya sama ini Bu ya, sesuai dengan perencanaan yang saya buat ini Bu ya. Saya ingin sekolah kita itu nanti literasi dan numerasinya jauh meningkat dan ada brandnya itu sekolah kita itu ada produk bukunya dan itu adalah kolaborasi dari semua kita mulai daripada tim literasi, tim numerasi dan orang tua. Jadi kita membuat program ini Bu berkolaborasi ke semua stakeholder. Mudah-mudahan Ibu ya semester besok Ibu ke sini sudah lahir nanti produk buku kita ya minimal antologi dulu. Itu harapan kita. Semoga ya apa yang Ibu rencanakan ini bisa terlaksana dengan baik. Mengingat potensi-potensi di sekolah juga sudah bagus kelihatannya. Dan juga sudah tahu tentang hal itu. Semoga aja Bu ya. Jadi kira-kira semester nanti saya sudah bisa ya Bu ya melihat hasil dari apa yang sudah Ibu rencanakan tadi itu. Ya. Jadi untuk Insya Allah Ibu ya. Iya. Jadi rencananya tadi sudah disampaikan tadi minggu depan ya Bu ya untuk memberikan Google Form kepada guru-guru untuk menjaring. Google Formnya besok Ibu. Oh besok ya, cepat lebih baik Bu ya. Jadi rencana Ibu besok dan mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi itu bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Semoga sekolah Ibu semakin bagus ke depannya dan literasi di sekolah kita juga semakin meningkat. Oke, amin. Terima kasih Ibu ya. Besar harapan kami ya Ibu selalu hadir di sini. Oh ya, terima kasih. Insya Allah kita akan tetap bersama memajukan pendidikan di sekolah kita ini. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Memang ada kegiatan lagi sebelum ya untuk kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan bisa terlaksana. Saya ini dulu ya. Oke, baik. Terima kasih ya Bu Ita ya. Senang sekali ketemu dengan Bu Ita ya. Iya, benar. Harapan kita sehat selalu ya Bu ya. Bisa kita mengembangkan sekolah kita ini. Terima kasih Bu ya. Oke, makasih Bu Ita. Pak Saril, alhamdulillah sudah selesai. Baik Bu, terima kasih untuk Bu Nil dan Bu Ta. Jalan percakapan coachingnya sangat lancar. Kemudian alhamdulillah apa yang disampaikan oleh coachnya bisa dicerna dan
diuraikan secara detail oleh Bu Nalvi sebagai koci. Berarti langkah perencanaan awalnya sudah berjalan. Ini untuk kita refleksi untuk kita bertiga nih Bu ya. Saya pikirkan nanti seperti itu saya pun nanti kita bertemu lagi di percakapan berikutnya ya. Kita akan ada 4 percakapan nih Bu. Tadi kan percakapan perencanaan. Kemudian yang kedua, jadi kan gitu Bu, sampai nanti ke refleksi. Gimana Bu refleksi ya kan Bu? Refleksi, ya. Sampai nanti ke kalibrasi gitu, dan refleksi. Gitu kan Bu. Jadi itu intinya. Jadi nanti Bu ya seperti kita nanti kan ini di lapangan nih untuk kita refleksi bertiga nih kan gitu. Jadi oke Bu, nanti kita ketemu lagi dengan percakapan berikutnya bagaimana kita akan merefleksi diri dengan kegiatan yang kita laksanakan. Setelah itu baru kita lanjut ke bulan supaya nanti bagaimana akhirnya di kalibrasi atau evaluasi gitu Bu. Itu saya sebagai tambahan bagi kita Bu untuk kita bersama. Saya pikir apa yang kita lakukan tadi mudah-mudahan tidak keluar dengan apa yang disampaikan oleh fasil kita. Saya pikir sudah selesai Bu, cukup dan terima kasih. Ya mantap gitu kan. Satu lagi Bu, ini usul sama Bu Wita nanti siasatilah karena pertemuan kita nanti kan ada beberapa lagi menggunakan Zoom atau mana kalau kita pertemuan. Gimana mensiasati supaya laptop kita ini sistemnya memang sangat bermasalah Bu. Jadi meraba-raba telinga saya itu mendengar gitu kan. Sama dengan Ibu juga gitu kan. Jadi gimana usahakan gitu Bu. Oke. Iya, sehingga dengan itu sedikit Bu Ita ya. Dengan permasalahan ada sound system yang nggak nyaman, Bu Ita tadi banyak ya maaf ya kita ini berdiskusi ya Pak Saril ya. Iya benar. Banyak jadinya yang apa? Kayaknya Ibu agak tegang, agak apa gitu kan. Iya, karena jadi efek dari masalah tadi saya. Iya, efek dari masalah kurang konsen jadinya. Jadi saya juga kurang lancar jadinya. Gitu. Kurang konsen jadinya. Yang kata kuncinya aja agak nyaman kita Bu. Jadi karena ini kan coaching ini akan percakapan coaching ini kan harus yang nyaman betul. Nyaman. Kan kata Bu Ruspa tadi kan bagaimana suasananya betul-betul nyaman hilang dari pengaruh gitu kan. Noise-nya itu Bu ya, noise dari belakang itu tidak ada lagi. Iya. Gitu. Gak apa-apa Bu, ini sebagai masukan untuk kita bersama. Ini kan kita namanya pelatihan ya Bu ya. Mohon maaf atas Iya Bu. Tadi saya juga terbawa tidak nyaman juga jadinya, sehingga saya agak error juga tadi gitu ya, agak kurang bagus lah menurut saya penampilan saya tadi ya sebagai. Mungkin kita ditunggu di ruang room Bu. Iya, kita pindah lagi ya Rum ya ke rumah kiri. Selamat ya Bu, terima kasih. Sama-sama mohon maaf ya Bu. Sama kita masuk ke room lagi Bu ya. Utama lagi ya. Iya Bu. Ini sudah bisa kita live itu kan Bu? Udah saya udah live jadi ini kita room utama room utama aja. Room utama lagi ya Bu ya. Ya. Baru 2 grup kayaknya ya yang udah siap.